Bab 2798. Dasar bodoh. Berkeliling alam semesta. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, menurutku boleh. Tujuannya adalah membuka akademi dan mengubah seluruh alam semesta, sedangkan tujuan Quincy adalah membuka paviliun Xianbao dan menjadi suara seluruh alam semesta. Apalagi Quincy dia juga suka membuka akademi dan dia dan Quincy memiliki minat yang sama. Benar-benar oke. Mileye berkata dengan serius, ya. Setelah pesawat luar angkasamu dibangun, kami akan pergi untuk menaklukkan alam semesta. Quincy tertawa dan berkata, oke. Saat keduanya berbicara, mereka sudah sampai di pulau itu. Begitu dia menginjakkan kaki di pulau itu, Mileye mengerutkan kening, merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Dengan kekuatannya saat ini, selain para bos teratas, umumnya tidak ada yang bisa membuatnya merasa berbahaya. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan pena kebenaran agung muncul di tangannya. Dia melihat ke kejauhan, pena kecil, tahukah kamu apa yang ada di depanmu? Kebenaran agung menulis, ketahuilah. Mileye bertanya dengan cepat, ada apa di sana? Kebenaran agung menulis, apa yang kamu tahu? Wajah Mileye langsung menjadi gelap, aku merasa peranmu semakin kecil. Kebenaran agung menulis, saudaraku, bukan karena peranku semakin kecil, tetapi musuhmu sekarang semakin kuat. Hantu macam apa yang kamu provokasi? Faktanya, berkali-kali aku bisa mengerti kamu, seperti kamu, jika tidak ada dukungan, siapa yang bisa menahannya? Musuhmu tidak ada yang normal. Seringkali, aku merasa keadaanmu bahkan lebih buruk daripada ayahmu dulu. Mileye terdiam. Quincy tiba-tiba berkata, lihat. Mileye tiba-tiba menarik kembali pikirannya dan melihat ke kejauhan. 100 kaki jauhnya, ada sebuah istana besar dibangun dengan gaya yang sangat mewah. Di dalam gerbang istana, ada 12 patung emas merah besar, masing-masing patung tingginya ratusan kaki, memegang tombak dan sangat megah. Mileye sedikit penasaran, ini. Quincy tersenyum dan berkata, sebuah peninggalan. Aku berspekulasi bahwa pihak lain kemungkinan besar adalah seorang master di alam bencana ilahi dan harta yang ditinggalkan oleh master level ini, hehehe. Mileye melirik Quincy, tawa wanita kaya ini. Quincy membawa Mileye ke 12 patung itu. Dia melihat ke-12 patung itu, lalu tersenyum, itu sebenarnya pupet. Luar biasa. Mileye sedikit penasaran, pupet. Quincy mengangguk, ke-12 patung ini adalah pupet, dengan 12 jiwa roh di dalamnya. Ke-12 jiwa roh ini semuanya masih di alam bencana, ini adalah bahan yang istimewa, sangat berharga, tentunya dibandingkan dengan bahan yang aku gunakan untuk membuat pesawat luar angkasa, masih jauh lebih rendah. Mileye sedikit penasaran, bahan apa yang kamu gunakan untuk membuat pesawat luar angkasa dan senjata dewa? Quincy tersenyum dan berkata, materi paling banyak dan paling baik di seluruh alam semesta. Mileye terdiam. Quincy berkata lagi, ayo pergi. Mileye tiba-tiba berkata, bukankah ke-12 patung ini diambil? Quincy menggelengkan kepalanya, belum. Jika kamu menyentuh mereka sekarang, mereka akan mengalahkanmu. Setelah kita menyingkirkan pemiliknya, mereka akan menyerah kepada kita. Setelah selesai berbicara, dia membawa Mileye dan berjalan menuju aula utama. Ketika mereka sampai di pintu masuk aula utama, tiba-tiba pintu aula utama bergetar sedikit. Saat berikutnya, bayangan muncul di depan mereka berdua. Bayangan ini berangsur-angsur mengeras, itu adalah seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu menyembunyikan tangannya di balik lengan bajunya yang lebar. Dia memandang Quincy dan Mileye, diam-diam.
Quincy tersenyum dan berkata, apakah keluargamu memiliki warisan? Mileye terdiam. Pria itu melirik Quincy dan berkata dengan suara yang dalam, gadis datang ke sini untuk mewarisi. Sangat sopan. Jelas sekali, meskipun Quincy tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, seorang master sejati masih bisa merasakan bahaya dan terornya. Mendengar perkataan pria itu, Quincy mengangguk cepat, ya. Laki-laki itu tersenyum kecut, dengan kemampuan gadis itu, bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan warisan tuanku, aku. Quincy tiba-tiba tertawa, biarkan aku bicara dengan tuanmu. Pria itu diam. Quincy berkedip, apakah tidak mungkin? Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan bom bintang. Melihat bom bintang ini, kelopak mata Mileye bergerak-gerak. Saat itu, benda ini telah meledakkan seluruh klan Tailing. Pria itu tersenyum pahit dan berkata, nak, silakan. Dengan cara ini, pria itu membawa Mileye ke aula utama. Saat memasuki aula utama, Mileye menemukan bahwa seluruh aula utama sangat kosong, dan di tengah aula utama, ada seorang lelaki tua duduk bersila. Melihat lelaki tua itu, Mileye tiba-tiba menjadi serius. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya perlahan dan ketika dia melihat Quincy, dia tersenyum tipis, siapa namamu? Quincy tertawa dan berkata, Quincy. Orang tua itu mengangguk sedikit dan hendak menanyakan sesuatu. Tiba-tiba, dia melihat ke arah Mileye yang berada di samping. Saat dia melihat Mileye, dia sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Quincy tersenyum dan berkata, orang tua, apakah kamu ingin mewariskan warisanmu kepada generasi mendatang? Mendengar ini, lelaki tua itu menoleh ke belakang, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku telah jatuh, abu menjadi abu, dan debu menjadi debu. Setelah aku mati, apa hubungannya segala sesuatu di dunia ini denganku? Quincy tersenyum dan berkata, kamu sangat berpikiran terbuka. Namun, karena kamu telah meninggalkan secercah kesadaran ilahi, kamu pasti memiliki kebutuhan. Katakan padaku, aku mungkin bisa memenuhi keinginanmu. Setelah hening beberapa saat, lelaki tua itu berkata, aku berubah pikiran. Quincy berkata, hah. Orang tua itu memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, aku ingin memberikan semua warisanku kepada teman kecilku. Mileye tertegun, lalu bertanya, mengapa? Orang tua itu mengelus jenggotnya dan tersenyum, takdir. Takdir. Mileye tidak bisa berkata-kata, aku yakin kamu adalah hantu. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba membuka telapak tangannya dan cahaya putih tiba-tiba menembus alis Mileye. Bang! Dalam sekejap, informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikiran Mileye. Di sampingnya, pria parubaya itu melirik ke arah Mileye, alisnya diturunkan, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Quincy tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Setelah sekian lama, Mileye perlahan membuka matanya. Dia menatap lelaki tua itu dan berkata dengan suara yang dalam, senior, apa yang kamu? Orang tua itu tersenyum dan berkata, hubungan yang baik. Mileye bertanya, kamu ingin menjalin hubungan baik dengan siapa? Orang tua itu tersenyum dan berkata, kamu akan segera tahu. Mileye mengangguk sedikit, terima kasih. Lelaki tua itu menatap Quincy lagi, apa yang kamu inginkan, nak? Quincy tersenyum dan berkata, minta kekayaan. Orang tua itu tersenyum, membuka telapak tangannya dan sebuah cincin penyimpanan perlahan melayang di depan Quincy. Quincy melirik ke arah cincin penyimpanan, sedikit mengangkat sudut mulutnya, menyingkirkan cincin penyimpanan, lalu berkata sambil tersenyum, apakah kamu butuh sesuatu?
Setelah hening beberapa saat, lelaki tua itu berkata, gadis tidak mempunyai basis kultivasi sedikit pun, tetapi menurutku gadis itu berbahaya. Apakah tingkatan alam gadis itu berada di atas bencana? Quincy menggelengkan kepalanya, aku tidak mengolah tingkatan alam. Orang tua itu sedikit bingung, bukan mengolah alam. Quincy mengangguk dan berkata sambil tersenyum, aku tidak pandai bertarung. Aku hanya punya banyak uang dan banyak peralatan. Mileye tidak bisa berkata-kata. Lelaki tua itu tertegun sejenak, lalu menggeleng dan tersenyum, benar, gadis itu benar-benar orang yang istimewa. Quincy tersenyum dan berkata, senior, izinkan aku bertanya, kamu termasuk dalam era apa? Lelaki tua itu terkekeh, era tanpa batas. Setelah hening beberapa saat, Quincy berkata, apakah ini era penguasa tanpa batas? Orang tua itu memandang Quincy, kamu tahu penguasa tanpa batas? Quincy tersenyum dan berkata, aku pernah bertemu sekali sebelumnya. Orang tua itu tampak serius, Tuan tak terbatas, orang ini, sungguh adalah orang istimewa. Saat dia mengatakan itu, ekspresi kerumitan muncul di matanya, sungguh sial bagi kita untuk hidup di era yang sama seperti ini. Mileye tiba-tiba bertanya, bisakah kamu memberitahuku tentang pihak lain? Setelah hening beberapa saat, lelaki tua itu berkata, tak terkalahkan di era ini, tidak pernah terkalahkan dalam hidupnya. Mileye memandang Quincy, bagaimana kalau kita meledakkannya? Quincy berpikir sejenak, lalu berkata, aku akan memberimu bom, kamu yang mengebomnya. Aku tidak akan pergi. Mileye memikirkannya dan menyerah. Meskipun bom Quincy sangat kuat, ia mungkin tidak dapat mengancam penguasa tanpa batas. Jika dirinya pergi ke sana, dirinya khawatir tidak akan ada jalan kembali. Orang tua itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, kalian berdua, silakan. Mileye menarik pikirannya. Dia menangkupkan tinjunya, senior, terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia dan Quincy berbalik dan pergi. Setelah keduanya pergi, lelaki tua itu memandang pria parubaya di depannya, dan berkata sambil tersenyum, apakah ada keluhan? Pria parubaya itu mengangguk, aku tidak lebih buruk dari anak itu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, kamu memang tidak lebih buruk dari dia, tetapi orang ini memiliki sebab akibat yang besar. Aku harap kamu mengikutinya. Pria parubaya itu sedikit mengernyit, ikuti dia. Orang tua itu mengangguk. Wajah pria parubaya itu muram, orang ini hanya berada di alam bencana, dan aku sudah berada di puncak alam bencana. Bolehkah aku mengikutinya? Orang tua itu memandang pria parubaya itu dan berkata, kamu telah tinggal di sini selama ribuan tahun. Aku tahu kamu ingin. Pria parubaya itu tiba-tiba berkata dengan marah, kamu tidak tahu bahwa aku telah menjagamu selama 10.000 tahun, tapi bagaimana denganmu? Hanya bertemu orang itu sekali, lalu memberinya warisan seumur hidup dan kelanjutan seumur hidup. Hanya satu kali pertemuan, pemuda itu begitu bagus. Begitu bagusnya sampai-sampai kamu memberikan warisanmu kepada orang lain hanya dengan sekali pandang. Orang tua itu menghela nafas dengan suara rendah, jika kamu mengandalkan warisanku, kamu hanya bisa mencapai tingkat bencana paling banyak. Tapi jika kamu mengikutinya, pencapaianmu akan jauh lebih dari itu. Kamu pergi. Pria parubaya itu tiba-tiba meraung, apa menurutmu aku akan mempercayai kebohonganmu? Hantu tua, aku telah menjagamu selama ribuan tahun dengan sia-sia, tapi kamu memperlakukanku seperti ini, kamu pantas mati. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba bertepuk tangan. Orang tua itu tidak melawan, dia hanya menghela nafas dengan suara rendah, dasar bodoh. Bang! Orang tua itu langsung menghilang di tempat.
Setelah memukul lelaki tua itu sampai mati dengan satu telapak tangan, lelaki paruh baya itu berbalik dan menghilang di kejauhan. Quincy dan Mileye yang baru saja meninggalkan aula utama tiba-tiba berhenti karena pria paruh baya itu berdiri di depan mereka. Pria paruh baya itu menatap Mileye, "Dasar semut, kamu." Quincy tiba-tiba mengeluarkan pistol dan menarik pelatutnya. Bang! Dalam sekejap, seberkas cahaya putih memancar, ekspresi pria paruh baya itu tiba-tiba berubah dan dia memblokirnya dengan tangannya. Bang! Dalam sekejap, pria paruh baya itu mundur ribuan kaki jauhnya. Ketika dia berhenti, tubuh fisiknya telah hilang, hanya menyisakan jiwa ilusi, apalagi jiwa ini masih menghilang dengan sangat cepat, kecepatan yang mengerikan. Wajah pria paruh baya itu bingung. Dia menatap Quincy dan berkata, "Aku berada di alam bencana." Quincy berkedip dan membuka telapak tangannya. Cincin penyimpanan pria paruh baya perlahan melayang ke tangannya. Dia melirik ke cincin penyimpanan dan sedikit mengernyit. Begitu sedikit. Tanpa berpikir panjang, dia berbalik dan meletakkan cincin penyimpanan ke tangan Mileye dan berkata dengan serius, "Ini untukmu. Saudara yang baik, mari kita kaya bersama." Mileye terdiam. Bersambung.